Dewa Perang. Bab 516. Istri saya tidak bisa menghabiskan uang saya. Wei Quan menjelaskan dengan serius. Boom. Li Ziran menggedor kepalanya. Ini adalah penipu telanjang. Lelang berhasil dan unit berubah menjadi dolar. Saya telah melihat orang-orang yang curang, tetapi saya belum pernah melihat seseorang yang begitu curang. Ini adalah penipuan. Grup Sansing benar-benar tidak tahu malu. Li Ziran sekali lagi sangat menyadarinya. Ye Junlin tampak tenang. Dia tahu itu tidak akan berjalan mulus. Satuannya dolar AS. Siapa yang bilang begitu? Tanya Ye Junlin. Apa yang saya katakan? Hak interpretasi akhir adalah milik penyelenggara. Wei Quan mencibir. Dia berjanji untuk membantu Yu Hui mendapatkan harta karun ini. Jadi dia sengaja mengubah unit menjadi dolar AS untuk membuat Ye Junlin menyerah. Semua orang tahu bahwa satuannya adalah dolar AS. Ye Junlin terus bertanya. Jika kamu tidak percaya, ikut aku. Wei Quan bertanya ketika dia datang ke venue. Apakah semua orang tahu bahwa harga lelang hari ini adalah dalam dolar AS? Berani menelepon. Ketika Sansing Group menelepon 600 juta, itu sebenarnya 2 miliar ketika diubah menjadi RMB. Siapa yang berani? Ya, benar. Unit lelang ini adalah dolar AS. Semua orang tahu itu. Orang-orang ini semua diatur oleh grup Sansing. Dan mereka semua berteriak bahwa mereka tahu. Ye Junlin juga memperhatikan bahwa mereka mengambil detail lelang semua orang di lapangan. Lembar detail ini adalah satu untuk setiap orang setelah masuk. Merinci segala sesuatu tentang lelang hari ini. Termasuk harga setiap item lelang. Pada saat ini, Yu Hui datang dan bertanya sambil tersenyum. Ada apa dengan Tuan Wei? Tuan Yu, Anda datang untuk menilai. Apakah harga hari ini dalam dolar AS? Wei Quan bertanya. Ya, itu dolar AS. Jadi 3 miliar adalah 20 miliar RMB. Jadi saya menyerah. Yu Hui dan Wei Quan bernyanyi bersama. Nona Li dan Tuan Ye tidak tahu. Yu Hui pura-pura terkejut. Benar, ketika mereka mendengar itu adalah dolar AS, keduanya menolak untuk setuju. Kata Wei Quan. Sudut bibir Yu Hui semakin dalam menjadi senyuman. Aku ingin kalian berdua menyerah. Benar-benar tidak layak untuk membeli barang antik ini seharga 20 miliar. Li Ziran mendorong Ye Junlin, menyiratkan bahwa dia akan menyerah. Bersaing dengan grup Sansing adalah kerugian besar. Melihat ini, Yu Hui tersenyum. Sepertinya ini sudah siap. 20 miliar adalah 20 miliar. Tidak masalah. Ye Junlin tersenyum. 20 miliar cukup. Yu Hui dan Wei Quan sangat terkejut hingga bola mata mereka terbang keluar. Awalnya ingin menggunakan 20 miliar untuk memaksa Ye Junlin mundur. Jadi dia setuju. Saya dapat membayar 20 miliar. Tetapi apakah Anda dapat membelanjakannya tergantung pada kemampuan Anda. Ye Junlin tersenyum misterius. Ayo pergi. Bayar. Boom. Wei Quan dan Yu Hui membenturkan kepala mereka. Apakah dia benar-benar harus membayar? Datang ke belakang panggung. Ye Junlin mengeluarkan kartu hitam itu. Pembayaran langsung 20 miliar. Wei Quan dan Yu Hui selalu kesurupan. Hal-hal tidak begitu nyata. Oke, kirim kembali barang-barang itu padaku. Tidak kurang. Kata Ye Junlin. Sebelum pergi, Ye Junlin tersenyum dan berkata, aku harap kamu bisa menghabiskan uang itu secepatnya. Wei Quan tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Junlin. Jadi dia hanya bisa melihatnya pergi. Dalam perjalanan pulang, Li Ziran berkata dengan terkejut, istri, saya tahu bahwa pelelangan malam ini adalah untuk bos besar Yunting Group. Tetapi 20 miliar jelas menipu Anda. Mengapa Anda setuju? Haha, mereka tidak bisa menghabiskan uangnya. Jangan khawatir. Ye Junlin tersenyum. Semuanya sudah di bawah kendalinya. Bab 517. Grup Sansing kehilangan muka lagi. Villa Danau Timur. Wei Quan dan Yu Hui tertegun untuk waktu yang lama. Dia benar-benar mentransfer 20 miliar. Yu Hui bertanya. Itu benar. Ada di akun. Wei Quan membenarkan. Yu Hui mendesak. Kuncinya adalah mentransfer 20 miliar kepada saya. Jika tidak saya tidak dapat menjelaskannya kepada Tuan Park. Wei Quan segera melakukan transfer keuangan. Tuan Wei tidak baik. 20 miliar yuan telah dibekukan. Ini menunjukkan bahwa dana tersebut tidak normal dan telah dibekukan. Teriak keuangan. Apa yang masih kamu lakukan?
Kata-kata Ye Junlin bergema di benak Wei Kuan. Biarkan dia menghabiskan uang lebih cepat. Wei, Bang mengatakan bahwa CBRC campur tangan. Itu adalah dana yang dibekukan oleh CBRC. Setelah mendengar ini, ekspresi Yu Hui dan Wei Kuan berubah drastis. Apa? Apa yang dilakukan Komisi Regulasi Perbankan China? Didi. Pada saat ini, sirene yang menusuk terdengar di luar villa. Beberapa mobil polisi masuk. Ada juga mobil dari Biro Industri dan Komersial, Komisi Regulasi Perbankan, Biro Harga, dan departemen lainnya. Halo, kami adalah penegak hukum bersama dari 4 departemen utama, dan kami telah menerima laporan bahwa ada masalah besar dalam lelang yang diadakan oleh Seng Davan. Pertama, Anda dicurigai melakukan penipuan dan menipu konsumen, dan 3 miliar telah menjadi 20 miliar. Kedua, Anda dicurigai melanggar undang-undang pasar dan terlibat dalam persaingan tidak sehat. Yang paling penting adalah lelang ini dimiliki oleh Tuan Yuan Sanhe dan harus diserahkan kepada ahli waris ditunjuk oleh Yuan Sanhe. Kamu tidak berhak. Lelang. Dengan beberapa tuduhan yang terdaftar, Wei Kuan sudah panik. Mereka tahu itu karena bencana mengubah harga Ye Junlin menjadi dolar. Pada saat ini, Fu Suejian mengambil lembar detail lelang dan mencibir. Tertulis dengan jelas. Harganya dalam RMB. Mengapa Anda tiba-tiba berubah menjadi dolar AS? Hah. Wajah Wei Kuan sangat berubah. Bukankah lembar detail lelang ini sedang diproses? Dari mana polisi itu berasal? Bagaimana dia tahu bahwa Ye Junlin mengharapkannya? Dan dia memberikannya kepada Fu Suejian. Baru saja diselidiki. Pewaris yang ditunjuk Yuan Sanhe adalah pengurus rumah tangganya, Tuan Qiu Mingliang. Dan sekarang Tuan Qiu Mingliang setuju untuk memberikan harta ini kepada Tuan Ye tanpa syarat. Jadi segera kembalikan 20 miliar itu kepada Tuan Ye. Mulai sekarang pada awalnya, Wei Kuan dan yang lainnya dicurigai melakukan penipuan dan kejahatan lainnya. Dan mereka akan ditangkap dan diselidiki. Dana Sengda ditutup sementara untuk diperiksa. Selain itu, grup Sansing dicurigai melakukan perilaku pasar ilegal dan akan didenda 10 juta yuan. Dan orang yang bertanggung jawab akan diskors untuk refleksi. Kata Fu Suejian tajam. Boom. Wei Kuan dan Yu Hui hampir pingsan. Tulis bersama hal-hal ini dan berikan kepada Ye Junlin secara gratis. Ingin bergabung dengan Sandavan. Afterglow dari hasil ini tidak dapat diterima. Karena sebagian besar media masih berada di tempat kejadian, hal-hal ini menyebar dengan cepat. Suzhou dan Hangzhou dan bahkan seluruh provinsi Jiangnan mengetahuinya. Park Tianxin juga secara alami mendapat berita itu. Grup Sansing merosot di Suzhou dan Hangzhou lagi. Dendanya kecil, tapi wajahnya besar. Park Tianxin menghubungi Yu Hui untuk pertama kalinya. Yu Hui, kamu telah melakukan perbuatan baik. Apakah aku memberimu kesempatan terakhir yang benar? Kamu tidak bisa menangani hal kecil ini. Kata Park Tianxin dengan marah. Tuan Park, saya. Yu Hui hampir menangis. Datanglah ke ibu kota provinsi untuk memimpin kematian. Jika kamu tidak mati, istri dan anakmu akan mati. Wu Tianxin berkata dengan marah. Ada apa? Tuan Park sangat marah. Dia kebetulan berada di samping Li Zaixi, dan dia bertanya sambil tersenyum. Kaligrafi dan lukisan antik yang diberikan kepadamu oleh tuannya dicegat, dan orang ini adalah orang yang melukai muridmu dan anakku. Bab 518. Grup Sansing ingin bernegosiasi. Saya segera mengatur beberapa barang antik dari tuannya, tetapi seseorang menolak untuk membiarkan saya melakukannya. Mereka tidak hanya mencegat 10 harta, tetapi mereka juga membuat grup Sansing didenda dan dipermalukan. Wu Tianxin sangat marah. Li Zaixi mengubah wajahnya dan bertanya, apakah sulit untuk ditangani? Tampaknya Anda telah menderita kerugian beberapa kali. Bagian terpenting. Jadi tolong datang ke master untuk menyelesaikannya. Kata Park Tianxin dengan dingin. Li Zaixi menganalisis. Dalam analisis terakhir, mereka semua adalah grup Yunting. Ya. Saya telah menerima berita bahwa bahkan keluarga Xiao di Suzhou dan Hangzhou berada di bawah kendali grup Yunting. Pemilik grup Yunting sangat misterius dan memiliki reputasi yang baik. Kekuatan. Masih banyak tuan di bawahnya. Yuan Sanhe. Sosok nomor 1 di provinsi Jiangnan, ditanam di tangannya. Wu Tianxin sangat cemburu. Oke, kalau begitu kirim undangan atas nama grup Sansing untuk bernegosiasi dengan grup Yunting.
Akuisisi atau kerjasama. Jika Anda tidak setuju, saya akan menekannya dengan paksa. Bersihkan semua rintangan. Lakukan apa yang harus Anda lakukan. Li Zaishi berkata dengan dingin. Mata Park Tianxin berbinar. Terima kasih, Guru. Saya ingin tahu bagaimana memprovokasi konflik dan menyelesaikan grup Yunting. Negosiasi adalah langkah yang bagus. Jika negosiasi berhasil, grup Yunting adalah konsesi terbaik. Jika tidak berhasil, maka ada alasan untuk menyingkirkan grup Yunting. Dengan master pertama Taekwondo, tidak ada yang akan memperhitungkannya. Negosiasi harus dilakukan dengan kebaikan dan kekuatan. Cui Hongwan, kamu pergi untuk bernegosiasi. Li Zaishi berkata kepada seorang pria di sebelahnya yang tingginya sekitar 2 meter dan beratnya lebih dari 200 kilogram. Dimengerti, Guru. Cui Hongwan mengangguk. Choi Hongwan adalah juara All Korean Unrestricted Fighting Championship. Dia telah bermain dalam 1000 pertarungan dan tidak pernah kalah. Namun, 699 orang dipukuli sampai mati olehnya. Dan sebagian besar dari 301 orang yang tersisa cacat dan tertekan. Dia dikenal sebagai senjata humanoid terkuat di Korea. Kemudian, dia magang ke Lee Jae-suk, dan dikatakan bahwa keterampilan bertarungnya meningkat lagi. Cui Hongwan sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Saudara Lee Dazong dan Lee Dayong tidak bisa menangkap pukulannya bersama-sama. Dikatakan bahwa peluru tidak dapat menembus kulitnya. Park Tianxin sangat gembira. Oke, tidak masalah. Saya akan mengirim petugas saya yang paling cakap untuk bernegosiasi. Dan dia tidak pernah gagal untuk menegosiasikan kerjasama selama bertahun-tahun. Jika Anda menambahkan Tuan Cui Hongwan, masalah ini dapat diselesaikan tanpa kehadiran Anda, Tuan. Keesokan harinya, agen umum grup Sansing Huaxia berubah. Digantikan oleh Afterglow dengan seorang wanita. Adapun kemana sisa-sisa cahaya itu pergi, tidak ada yang tahu. Identitas wanita ini sangat istimewa. Pertama-tama orang Cina. Yang kedua adalah tunangan Li Jae-jin, keponakan Park Chon-sin. Keduanya akan menikah dalam 5 hari. Menurut aturan markas besar grup Sansing, agen umum distrik Huaxia harus orang Tionghoa. Pu Tianxin membuat pengaturan ini karena dia ingin mengendalikan semua industri di distrik Huaxia dari grup Sansing. Grup Sansing telah berada di puncak baru-baru ini, dengan ulasan yang beragam. Tetapi reputasinya telah rusak parah, dan telah dihancurkan di semua area pasar Suzhou Hangzhou. Di bawah penindasan semua pihak, bahkan grup Sansing tidak memiliki ruang di Suzhou dan Hangzhou. Di grup Yunting, Nona Fang, grup Sansing baru saja mengirim undangan untuk bernegosiasi di ruang konferensi Hotel Dinasti pada sore hari. Mari kita bahas perkembangan masa depan Suzhou dan Hangzhou bersama. Asisten menyampaikan berita itu kepada Fang Ziqing. Apa yang akan dilakukan grup Sansing? Fang Ziqing tampak tidak senang. Baru-baru ini, grup Sansing selalu melakukan hal buruk. Mereka bahkan mengirim orang dari perusahaan pengayauan untuk secara khusus merekrut eksekutif dari grup Yunting. Dan membuat gerakan kecil di saluran dan penjual, mengganggu operasi normal grup Yunting. Meskipun tidak akan merugikan kepentingan substansial perusahaan. Tapi gerakan kecil setiap hari, tidak ada yang bisa berdiri. Hari-hari ini, banyak orang di perusahaan mengeluh. Mereka semua mengajukan permintaan kepada Fang Ziqing dan masalah itu diselesaikan. Bab 519. Ye Junlin, mengapa kamu? Saya pikir grup Sansing ingin menyelesaikan masalah sekaligus. Jika kita tidak pergi, saya khawatir orang-orang tak tahu malu ini akan menggunakan segala macam trik. Saya juga berpikir sudah waktunya untuk bernegosiasi. Itu bukan pilihan untuk terus melecehkan kita seperti ini. Bahkan jika kita bekerja sama, mari kita menghasilkan uang bersama dan mengembangkan Suzhou dan Hangzhou bersama. Setelah Fang Ziqing menerima komentar semua orang, dia mengambil inisiatif untuk menghubungi Lunang Xuan. Pesan Kirin kembali padanya adalah bahwa bos besar juga setuju untuk bernegosiasi. Tapi kami berada di pihak yang menguntungkan dalam negosiasi ini, dan kami harus menunjukkan profil tinggi. Saya tidak berpikir para eksekutif bisa pergi, jadi kirim Ye Junlin. Fang Ziqing punya banyak ide. Setuju untuk bernegosiasi. Tetapi mengirim orang yang tidak relevan, jelas tidak memperhatikan. Ini akan memberi tekanan pada grup Sansing. Bahkan jika mereka bekerja sama pada akhirnya,
mereka akan mendapatkan keuntungan yang baik untuk Yunting. Ah, Ye Junlin akan pergi. Jangan memperhatikan pengertian, tetapi mengirimnya ke sana hanya akan menjadi hal yang buruk. Semua orang bingung. Tidak, tidak, kamu tidak mengerti. Ye Junlin sangat kuat dalam hal ini. Itu saja, kata Fang Ziqing. Faktanya, dia egois. Dia ingin mempromosikan Ye Junlin, tetapi dia bermasalah dan tidak bisa meyakinkan publik. Biarkan Ye Junlin berbuat lebih banyak. Itu sebabnya dia berpikir untuk membiarkan Ye Junlin pergi untuk bernegosiasi dengan grup Sansing kali ini untuk meningkatkan penampilannya. Hah, biarkan aku pergi. Ye Junlin juga terkejut. Saya telah menulis konten dan rencana negosiasi di sini. Anda bisa mengikuti ini. Fang Ziqing bahkan menyiapkan segalanya untuk dinegosiasikan oleh Ye Junlin. Itu karena dia mencoba yang terbaik untuk mempromosikan Ye Junlin. Tapi bagaimana dia tahu bahwa Ye Junlin adalah bos Yunting? Baiklah, baiklah, biarkan Lao Wu membawaku ke sana. Ye Junlin berkata dengan tidak sabar. Adapun materi negosiasi yang dibawa Fang Ziqing, Ye Junlin bahkan tidak melihatnya. Grup Sansing ingin bernegosiasi. Tidak ada pintu. Berlututlah dan beritahu kakek untuk tidak bernegosiasi. Ye Junlin ingin melihat apa yang akan dilakukan grup Sansing. Pukul 3 sore. Di ruang konferensi Hotel Dinasti. Orang-orang dari grup Sansing sudah ada di sana. Dikelilingi oleh kerumunan, seorang wanita kuat berseri-seri dalam pakaian profesional muncul. Begitu dia tiba, para wanita lain di antara penonton dikalahkan. Auranya sangat kuat. Dia adalah Zheng Xiaoqi, agen umum baru grup Sansing di Tiongkok. Zheng Xiaoqi adalah wanita yang sangat kuat. Dia diterima di Universitas Fudan di Huahai, dan kemudian belajar di Inggris. Setelah bekerja selama beberapa tahun, ia bekerja di sebuah perusahaan pengayauan di bawah grup Sansing. Khusus untuk Sansing Group untuk memanfaatkan talenta senior dari perusahaan lain. Dalam 5 tahun terakhir, Zheng Xiaoqi secara pribadi merekrut lebih dari 370 talenta tingkat tinggi untuk grup Sansing, yang memecahkan rekor. Terutama ketika Sansing Group menerapkan strategi untuk berurusan dengan perusahaan lain. Pertama-tama biarkan perusahaan pengayauan mengambil tindakan dan melubangi semua eksekutif berbakat dari perusahaan lain. Perusahaan pengayauan terdengar tinggi, tetapi di industri ini, itu dianggap sebagai pekerjaan yang jahat. Khusus dijalankan untuk menggali sudut perusahaan lain. Zheng Xiaoqi juga seorang negosiator ulung. Setiap kali kita berbicara tentang kerjasama, Zheng Xiaoqi pasti dapat berbicara tentang kesuksesan. Park Tianxin selalu mempercayainya, dan Zheng Xiaoqi adalah penduduk asli Suzhou dan Hangzhou. Jadi dia memberinya posisi agen umum grup Sansing di Tiongkok. Mengatur pernikahan keponakan dan dia lagi. Di belakang Zheng Xiaoqi adalah Cui Hongwan yang seperti gunung, dan semua orang gemetar kemanapun dia pergi. Setelah beberapa saat, Wu Shen mengirim Ye Junlin ke sini. Hah, bagaimana kabarmu Ye Junlin? Ketika Zheng Xiaoqi melihat Ye Junlin, dia terkejut. Bab 520, Kerabat Boneka Ye Junlin. Kamu, Zheng Xiaoqi. Ye Junlin juga mengenali wanita ini. Dapat dikatakan bahwa sebelum sekolah menengah, Ye Junlin dikaitkan dengan wanita ini. Karena dia adalah menantu dari bayi yang dipesan oleh orang tua angkat Ye Junlin sejak kecil. Ayah Zheng Xiaoqi, Zheng Wensuo dan ayah angkat Ye Junlin adalah teman baik. Keluarga Zheng juga merupakan keluarga besar, meskipun tidak sebagus keluarga Ye. Setelah menjemput Ye Junlin, kebetulan Zheng Xiaoqi lahir, dan Zheng Wensuo mengusulkan ide untuk memerintahkan bayi menjadi kerabat, dan juga ingin menempel pada pohon besar keluarga Ye. Meskipun orang tua angkat Ye Junlin memandang rendah status keluarga Zheng, Ye Junlin mengambilnya. Jadi dia setuju. Ye Junlin bangkit selangkah demi selangkah, dan keluarga Zheng sangat bersemangat. Bagaimanapun, Ye Junlin kuat, yang membuktikan bahwa keluarga Zheng benar. Zheng Xiaoqi juga semakin menyukai Ye Junlin dan mengikutinya setiap hari. Sampai Ye Junlin dan Li Ziran bersama, keluarga Zheng benar-benar putus dengannya dan merobek kontrak pro kertas boneka itu. Dan mengancam bahwa Ye Junlin akan menyesalinya. Sejak itu, Zheng Xiaoqi tidak pernah disebut lagi, dan dikatakan bahwa dia dikirim untuk belajar di luar negeri. Adapun Zheng Wensuo, pada hari Ye Junlin di penjara,
dia bahkan datang ke sini untuk membunuhnya. Zheng Xiaoqi juga sangat senang ketika dia tahu bahwa Ye Junlin ada di penjara. Lagi pula, semakin Ye Junlin gagal, semakin bahagia hatinya. Apalagi mengetahui bahwa Li Ziran adalah seorang janda, dia sangat senang mati. Dia selalu merasa bahwa Li Ziran mencuri segalanya darinya. Awalnya, posisi istri dari grup pendaratan Jun adalah miliknya. Hehe, masih bisakah kamu mengenaliku? Ini benar-benar tidak mudah. Zheng Xiaoqi tertawa. Segera setelah itu, wajahnya sangat berubah. Apa? Apakah Anda bernegosiasi atas nama grup Yunting? Ya, benar. Apakah Anda perwakilan dari grup Sansing? Ye Junlin bertanya. Aku khawatir kamu belum tahu identitasku, kan? Zheng Xiaoqi tersenyum. Identitas apa? Ye Junlin bertanya. Dengar, berdiri di depanmu adalah agen umum distrik Huaxia Grup Sansing. Seseorang segera memperkenalkannya. Pria itu kemudian berkata, siapa identitas Anda? Beraninya grup Yunting mengirim Anda untuk bernegosiasi. Tanpa menunggu Ye Junlin berbicara, asisten Zheng Xiaoqi mengambil tablet di depan Zheng Xiaoqi dan berkata, Tuan Zheng, Ye Junlin di depan Anda adalah konsultan teknis grup Yunting. Faktanya, tidak ada posisi substantif. Itu hanya sebuah nama. Dan itu adalah departemen teknis. Pengawasnya, Fu Yuxiang, mempercayakan hubungan itu untuk menariknya masuk. Singkatnya, Ye Junlin ini adalah keluarga yang terkait. Mendengar ini, senyum Zheng Xiaoqi semakin kuat. Hal terbaik yang dilakukan Headhunter adalah mencari informasi. Sekarang mereka telah mengetahui segalanya tentang Ye Junlin di Yunting Group, termasuk siapa yang membenci Ye Junlin. Dia tahu semua tentang itu. Informasi menunjukkan bahwa kebanyakan orang di Yunting Group sangat tidak puas dengan Ye Junlin, keluarga terkait. Dia dipecat lebih awal dan masuk kemudian. Kuesioner untuk karyawan Yunting Group, yang paling membenci di perusahaan. 80% orang mengisi Ye Junlin. Karena semua karyawan Yunting Group didasarkan pada kekuatan. Hanya Ye Junlin yang memiliki hubungan keluarga. Ye Junlin berpikir bahwa ketika kamu dibebaskan dari penjara, kamu akan menunjukkan kekuatanmu. Aku tidak menyangka kamu akan terpana. Setiap hari kamu bergaul dengan penjaga keamanan dan membuat lelucon. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Zheng Xiaoqi bertanya sambil tersenyum. Dia mendengar bahwa Ye Junlin mewakili grup Yunting sekarang. Dan pikiran pertamanya adalah bahwa Ye Junlin adalah bos grup Yunting. Tapi setelah membaca informasi itu, dia merasa lega. Ternyata karir penjara Ye Junlin benar-benar menghancurkannya. Dan sekarang dia brengsek. Bersambung.